Teror Polri tangkap satu tersangka teroris di Bekasi, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo berikan 4 perintah untuk atasi kualitas udara di Jabodetabek yang buruk. Polri gelar kejuaraan voli Kapolri Cup untuk mencari bibit-bibit baru pemain voli. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 15 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rodin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Seorang karyawan BUMN di Bekasi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme dan sudah diamankan oleh pihak Densus 88 Anti Teror Polri. Tersangka diketahui memiliki senjata dan amunisi dan diduga terafiliasi dengan ISIS. Densus 88 Anti Teror Polri bersama dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap satu tersangka teroris di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka berinisial DE, berusia 28 tahun dan bekerja sebagai karyawan PT Kereta Api Indonesia. Kabak Banops Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, dalam konferensi pers Selasa pagi 15 Agustus 2023 menyebutkan DE ditangkap karena memiliki puluhan senjata beserta amunisi dan diduga terafiliasi dengan ISIS. DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS yang kita kenal dengan Daulah itu Jenderal ya. Awalnya yang bersangkutan pada tahun 2010 itu pernah bergabung dengan Jaringan Mujahidin Indonesia Barat. Itu pimpinan WM sudah pernah ditangkap. Namun setelah memang jamaahnya bubar Jenderal. Jamaahnya menyebar. Salah satunya adalah saudara DE ini yang kemudian ya dengan bahasa kita menjadi berselancar lah, berselancar bebas di memanfaatkan ruang sosial media. Pada 2014 DE pertama sekali menyatakan baiat kepada Amir ISIS. Dari situ mulai dia melakukan aktivitas-aktivitas persiapan-persiapan Jenderal. Jadi yang bersangkutan melakukan latihan, kemudian melakukan pengumpulan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah, yang bersangkutan itu memang sangat aktif di sosial media sampai beberapa akun sebelumnya itu sudah direport dan ditutup oleh Facebook maupun YouTube karena diduga mempropaganda aksi terorisme. Namun yang bersangkutan seperti biasa yang lainnya berganti akun lagi, kemudian dia memposting lagi dan lebih privat belakangan ini. Dalam konferensi pers ini diperlihatkan juga kepada awak media barang bukti berupa senjata dan amunisi yang dimiliki tersangka. Tim Liputan, Polri TV. Untuk mengatasi kualitas udara di Jabodetabek yang buruk dalam sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo memberikan 4 perintah kepada kementerian dan lembaga terkait. Instruksi ini disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyoroti buruknya kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pada hari Senin 14 Agustus 2023, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas polusi udara di Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden memberikan 4 perintah agar diperhatikan oleh kementerian dan lembaga terkait menghadapi persoalan ini. Tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau, dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Yang kedua, dalam jangka menengah, konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Yang ketiga, dalam jangka panjang, perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya. Ratas ini diikuti sejumlah menteri, penjabat Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat. Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali, kita segera bergabung dengan Bribda Mercy, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribda Mercy, silakan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari berbagai titik di seluruh wilayah Indonesia. Dan pertama kita akan pantau lalu lintas dari kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Ya baik pemirsa, untuk arus lalu lintas pada siang hari ini dari kawasan DPR MPR, saat ini lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau dalam kondisi lancar. Begitupun lalu lintas yang melintas di dalam tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang maupun ke arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda demi keselamatan Anda pribadi maupun pengendara lain. Selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat lalu lintas dari kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat.
Lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Jenderal Ahmad Yani akan menuju ke Jalan Pantura. Saat ini masih terpantau dalam kondisi relatif lancar. Begitupun untuk kendaraan dari Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparef dan juga lalu lintas dari Jalan Tuparef yang akan menuju ke arah Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga mengantisipasi adanya aktivitas dari masyarakat maupun kendaraan yang akan keluar masuk dari area mal ini. Dan selanjutnya kita akan ajak Anda untuk memantau kondisi lalu lintas dari kawasan Pospol Buntu Banyumas, Jawa Tengah. Lalu lintas dari Jalan Raya Buntu Utara akan menuju ke Jalan Buntu Banyumas dan arah sebaliknya siang hari ini masih relatif lengang kondusif lancar. Begitupun yang akan menuju lalu lintas yang akan menuju dari Jalan Raya Buntu Timur yang akan menuju ke arah Jalan Raya Sampang Buntu dan maupun ke arah jalan arah sebaliknya. Dan terakhir pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Tuku Umar, Bali. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Kuta menuju Denpasar saat ini terpantau dalam kondisi ramai lancar. Terlihat perlambatan kecepatan terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepasnya mengalir lancar. Kami menghimbau bagi pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga khususnya bagi Anda pengendara roda 2 agar selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light dan juga tidak mengganggu kendaraan dari lajur lainnya. Dan mari selalu tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Bribda Mercy melaporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri dan kembali ke studio bersama Lydia. Baik, terima kasih Bribda Mercy atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.